wa ta'ala. Bulan itu, hari-hari itu tiada lain adalah bulan suci Ramadan. Betul? Di bulan Ramadan kemarin kita luar biasa, Pak. Yang suaminya kadang-kadang jarang pulang, di bulan Ramadan sebulan penuh ada tuh di rumahnya. Yang tetangga kadang-kadang suka ngomongin orang, suka gosipin orang, suka ngomporin orang, di bulan suci Ramadan lah jempet. Betul? Anak-anak muda, para pemuda yang biasanya suka ributan, suka ngambekan, di bulan suci Ramadan mah liren, ngambekan anak, liren oke pasiana. Kenapa? Di bulan suci Ramadan kita rajin baca Quran, kita rajin ibadah, kita rajin sholat dan lain sebagainya. Itu di tempat di bulan suci Ramadan. Ini kita sudah kehilangan hari-hari itu. Apakah kita akan ketemu dengan hari dan bulan itu? Wallahu a'lam. Kita sudah kehilangan. Tetapi apa yang disodorkan dan diajarkan kurikulum oleh Ramadan ini harus kita jaga baik-baik, harus kita rawat baik-baik, harus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya merebut dengan mempertahankan itu lebih sulit tuh ketimbang daripada merebut tuh. Jadi mempertahankan itu lebih susah. Betul, Pak? Ibu jeung bapak mempertahankan berat rasanya ketimbang merebut. Merebut kemerdekaan gampang, merebut kemerdekaan luar biasa. Tetapi yang sangat berat adalah mempertahankan kemerdekaan kita ini. Apa yang telah kita sumbangkan untuk negeri kita tercinta ini? Apa yang telah kita abdikan buat keluarga kita? Apa yang telah kita sumbangkan buat masyarakat kita? Apa yang telah kita kadokan kepada negara Republik Indonesia tercinta ini? Jawabannya ada di pundak kita semua, terutama para pemuda. Ini yang namanya pemuda. Hei pemuda, hei pemuda, mana suaranya pemuda? Ini yang namanya pemuda. Ini harapan bangsa. Pemuda itu harapan agama. Pemuda itu harapan orang tua. Pemuda itu harapan mito. Ya, betul tidak? Tidak ada kakek-kakek, ada gitu filosofi kakek-kakek harapan bangsa. Tidak. Kakek-kakek harapan mertua tidak ada. Yang jadi harapan adalah anak-anak kita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, maju mundurnya RW 17 ini. Ingat, baik-baik dengerin. Maju mundurnya RW 17 ini. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, ini jawabannya adalah di anak-anak muda. Betul? Maka mengapresiasilah buat Karang Taruna RW 17 ini. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Terus tepuk tangan adalah Japati. Nah, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang siapa yang disebut dengan pemuda? Yang namanya pemuda itu laisal fata mayyakulu kana abi walakinal fata mayyakulu kana hanada. Yang namanya pemuda bukan orang yang membanggakan jasa orang tuamu. Awas. Yang namanya pemuda bukan membangga jasa orang tuamu. Tetapi yang namanya pemuda, lihatlah karyaku dan mana karyamu. Betul? Betul. Betul? Betul. Ini karya kalian, ini karya kita semua Karang Taruna. Kemudian mempersatukan bagaimana kita ketika keluar Ramadan, jangan sampai kita terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Ramadan tercinta kita ini. Kita lihat ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ramadan mengajarkan kita menjadi bersama. Ramadan kita mengajarkan kita untuk kumpul kepekaan sosial. Coba kita lihat ibu bapak, di bulan suci Ramadan semua menjadi dermawan. Betul? Semua jadi berehan, terus Pak. Para rager di bulan Ramadan mah, para pemuda kira rajin ke masjid mah. Masjid hari pertama Ramadan penuh, luar biasa. Leres. Leres Pak. Hari pertama Ramadan masjid penuh,
luar biasa, jamaahnya membludak keluar. Sampai-sampai ada DKM, karpet yang di atas pengimbaran, karpet yang sudah bertahun-tahun tidak kepakai, dikeluarkan setelah dicuci. Saya tanya pada DKM, kok kenapa diamparin di luar? Pak Ustadz, jamaahnya tidak tertampung. Bagus. Tetapi setelah hari-hari itu berjalan di tengah-tengah Ramadan, masjid kok jadi sepi. Betul? Masjid jadi kosong, karpet yang DKM hamparkan itu sudah ditarik lagi oleh DKM. Kata saya, kenapa DKM? Kok kenapa sudah ditarik lagi ke dalam? Pak Ustadz, jamaah mengalami kemajuan. Hebat itu, maju, nggak ada yang di belakang semua. Coba, ibu dan bapak di bulan Ramadan semua diaur-aur rezeki itu. Ibu buka bersama, kadang-kadang modalnya di ibu. Bapak buka bersama, modalnya di bapak. Pemuda juga modal bersama di para pemuda. Semua botram, semua buka bersama. Kumpulkan anak-anak yatim. Betul? Betul? Dikumpulkan anak-anak yatim, dikumpulkan fakir miskin, disantuni janda-janda tua. Awas, kita sampai sekarang harus peka kepekaan sosial kepada janda-janda tua yang sudah renta, yang jompo, yang tidak punya penghasilan. Ingat, itu janda-janda tua Pak, urusan bapak tuh. Tapi kalau janda muda cantik, bahenol nerkop, urusan ustad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya sekarang apa yang harus kita persiapkan di malam tasyakuran ini? Paling tidak ada 4 pesan moral spiritual yang Allah pesankan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menjelaskan dalam rangka proses mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka proses mensyukuri kemerdekaan ini, kata Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu dan sempurnakan ibadahmu. Jadi bukan hanya sekedar puasa yang harus kita sempurnakan, tetapi ibadah pun juga yang lain harus kita sempurnakan. Apa? Ibadah wajib, ibadah sunatnya, ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, itu pun harus kita sempurnakan. Walitukmilul iddata, ucapan-ucapan tahmid, ucapan-ucapan tahlil itu adalah ibadah dan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa, Pak. Yang namanya ibadah itu kelihatannya sholat saja, padahal di TV hafiur itu pun juga ibadah. Ucapan-ucapan tahmid, tahlil, tadzkir itu ibadah. Makanya kalau ibu dan bapak mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, itu ibadah. Mendapatkan musibah, edale, innalillah. Ini lain, kita pengen dapat ibadah kok bibir kita lain ucapinnya. Kita jauh saeutik anjir, kita jauh dia eutik anjir, kukumah piring rewas anjir. Apalagi anak muda yang terang-terangan, kemana anjing? Tadi ya belum. Bapak kalau mau berangkat kantor jangan lupa absus salam, sebarkan kedamaian. Salam ucapkan kepada istri kita, Pak. Suka begitu tidak, Pak? Ucapin ke mamahnya, "Mah, papa berangkat," ucapin assalamualaikum. Ibu, suami ibu gak begitu, Bu, ucapin salam, Bu. Ibunya hantarkan juga harus soleh. "Papa, ini kantongnya. Papa, ini sepatunya. Papa, ini acuknya." Sudah disiapin, Bu. Nanti bapaknya juga soleh. Aduh, ya mamah tersayang dan tercinta istri papa, luar biasa. Terima kasih, mama. Pasti papanya depan assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, cium tangan. Luar biasa, mantap itu. Anak muda, awas. Karena kita ini anak muda, generasi penerus, tongkat estafeta kepemimpinan yang akan datang. Bangunlah akhlak kita kepada orang tua kita. Kita mau berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kemana, ucapkan salam dan langsung cium tangan orang tua kita. Mama doain ya, AA mau berangkat sekolah.
Mama doain ya, adek mau berangkat kerja. Suka begitu tidak, Dek? Suka begitu tidak? Alhamdulillah. Yang tidak pernah biasa bilang suka, ya mudah-mudahan Allah ngahampurakan bohongan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini adalah watil walitukmilul iddata, menyempurnakan ibadah kita. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan keluarga, dan bagaimana kepada agama dan bangsa negara kita. Satu. Yang kedua, walitukabbirullah, dan hendaklah agungkan asma Allah. Ini mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan hanya terletak dengan bambu runcing saja. Ini terletak bukan hanya sekedar pangkat dan jabatan kedudukan, bukan hanya sekedar ikhtiar, tetapi ada campur tangan Allah Subhanahu